Hai, selamat datang di Poster Film. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Kali ini kita akan mengelur sebuah film yang dirilis pada tahun 2024 berjudul River of Blood. Film ini menceritakan tentang sekelompok turis yang sedang berlibur di Asia Tenggara. Pada liburannya tersebut, mereka berniat akan mengeksplorasi keindahan alam di sebuah hutan. Awalnya perjalanan terlihat normal dan sangat menyenangkan. Namun tanpa sengaja mereka malah masuk ke hutan terlarang yang masih dihuni oleh sesuatu yang sangat menyeramkan. Lantas apa yang akan terjadi? Oke lah kalau begitu, daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke filmnya. Dan inilah Sungai Berdarah. Film dimulai dengan sebuah hutan di daerah Asia Tenggara, dan terlihat ada beberapa pekerja yang sedang menebang pohon. Namun tiba-tiba seorang operator bernama Jono menghentikan mesinnya karena ia melihat ada pergerakan misterius dari kejauhan. Dan tak lama setelah itu ia melihat salah satu temannya terjatuh seperti diserang oleh sesuatu. Karena penasaran, Jono pun pergi untuk memeriksa. Dan betapa terkejutnya ia menemukan helm milik temannya yang berlumuran darah dan juga ada potongan jari di sana. Menyadari ada yang tidak beres, Jono pun berlari secepat kilat. Namun sayangnya ia malah berlari ke arah yang salah. Dan sialnya ia malah jatuh ke dalam lubang yang berisi jebakan kayu. Beruntung ia masih berhasil keluar dari lubang itu dan segera lari menyelamatkan diri. Namun kali ini ia malah terkena jebakan tali dan membuatnya tergantung di sebuah pohon. Lalu datanglah seorang anak dari suku pedalaman. Dan inilah yang terjadi. Adegan kemudian beralih ke sebuah cottage di mana terdapat dua pasang turis asal Amerika yang sedang berlibur. Pasangan pertama bernama Richie dan Jasmine. Kemudian pasangan berikutnya adalah AJ dan Maya. Saat itu Richie mengajak AJ untuk mengeksplorasi hutan di daerah tersebut menggunakan kayak yang disediakan oleh salah satu agen wisata di sana. Awalnya AJ tidak begitu tertarik, namun para cewek pun menyemangatinya dan akhirnya ia pun setuju. Saat itu Richie mengatakan seluruh biaya perjalanan akan ditanggung olehnya, karena kebetulan ia baru saja menjual perusahaan miliknya dengan harga yang tinggi dan ia ingin merayakannya dengan mereka semua. Lalu saat kembali ke kamarnya, AJ terlihat kesal. Ia mengatakan kenapa Richie harus membayar seluruh biaya perjalanan besok. AJ merasa Richie telah merendahkannya dan menganggap dirinya tidak mampu membayar. AJ juga kesal karena selama ini Richie tidak pernah mengajaknya ikut membangun perusahaannya, sehingga ia hanya ikut bekerja di perusahaan milik ayahnya Maya. Maya lalu berusaha menenangkannya dan mengatakan Richie adalah sahabat AJ dari kecil. Jadi wajar jika ia melakukan hal tersebut, toh ia sedang merayakan keberhasilannya menjual perusahaannya. Lalu pada keesokan harinya mereka sudah bersiap, dan datanglah seorang pria bernama Nick. Dia adalah tour guide yang akan menemani mereka. Nick langsung membagikan jaket pelampung karena mereka akan menjelajahi hutan dengan menyusuri sungai menggunakan kayak. Saat itu Richie berkata kepada AJ bahwa biaya tur ini lumayan mahal. Namun ia meminta agar AJ tidak usah khawatir karena dia telah mengurus semuanya. Sebelum memulai eksplorasi, Nick terlebih dahulu mengajari mereka cara menggunakan kayak. Nick pun mengatakan jika mereka akan menginap semalam di dalam hutan, dan meminta semua handphone dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam wadah plastik agar mereka benar-benar bisa menikmati tur ini. Mereka semua akhirnya setuju, kecuali AJ yang tidak mau menyerahkan handphonenya. Akhirnya mereka memulai eksplorasi hutan dengan menyusuri sungai. Dan selama perjalanan Nick bercerita jika ia sudah lama berada di sini, mulai dari ayahnya, kakeknya, bahkan kakek buyutnya lah yang pertama kali menemukan sungai ini dan membuat wisata penjelajahan seperti ini. Namun pada suatu saat sayangnya kakek buyutnya hilang dan tidak pernah kembali lagi. Dan rumornya di hutan ini masih ada suku asli yang suka menangkap manusia dan menjadikannya sebagai makanan alias suku kanibil. Di sisi lain ternyata terdapat sepasang vlogger bernama Yani dan Yanto yang sedang menjelajahi hutan menggunakan sepeda motor.
Dan saat itu mereka sedang live dengan lebih dari 30.000 penonton sedang menyaksikan aksi mereka. Dan para penonton ini menantang mereka agar masuk lebih dalam ke dalam hutan. Dan akhirnya mereka pun nekat masuk ke area terlarang, yang padahal jelas-jelas sudah ada tanda dilarang masuk ke area tersebut. Lalu, tiba-tiba mereka seperti diserang oleh sesuatu yang membuat mereka terjatuh. Yani pun mencoba memanggil-manggil Yanto, namun tidak ada jawaban. Yani lalu mendatanginya, dan betapa terkejutnya ia melihat kepala Yanto yang ternyata sudah terpisah dari tubuhnya. Adegan kemudian beralih kembali kepada kelompok Nick, di mana mereka malah bercanda dan dengan tololnya saling mencipratan air yang tanpa sengaja malah melemparkan seekor ular kepada Jasmine. Jasmine dan Richie yang sangat ketakutan pun dengan panik langsung loncat ke dalam sungai. Sementara Aje malah tertawa dan memfoto mereka. Sementara itu Yani yang ketakutan pun masih mencari tempat perlindungan, dan akhirnya ia menemukan sebuah gua dan mencoba bersembunyi di sana. Yani lalu membuka handphonenya dan merekam jika dirinya mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Namun tiba-tiba ia melihat kepala Yanto dilempar ke arahnya. Dan ada seseorang di belakangnya yang kemudian membunuhnya. Dan akhirnya terlihat ada seseorang yang telah memenggal kepalanya. Di sisi lain, Nick dan kelompoknya telah tiba di sebuah tempat, dan mereka memutuskan akan berkemah semalam di sana. Lalu pada malam hari Nick dan Maya terlihat sedang mengobrol di dekat api unggun. Ia menceritakan bagaimana kakek buyutnya hilang di hutan ini, dan juga menceritakan tentang kekejaman suku kanibil dalam memburu mangsanya, yang membiarkan mangsanya kelelahan dan akan memotongnya sedikit demi sedikit agar dagingnya tetap segar ketika akan disantap. Tak lama kemudian Aja datang mengajak Maya untuk tidur, dan ia menganggap cerita Nick ini hanya karangannya saja untuk menakut-nakuti mereka. Lalu pada tengah malam Jasmine yang kebelet pipis pun terbangun. Namun secara mengejutkan, Aja datang menemui Jasmine dan langsung memeluknya. Dan ternyata selama ini mereka telah berselengki di belakang pasangan masing-masing. Saat itu Jasmine meminta Aja agar berterus terang kepada pasangan masing-masing mengenai hubungannya. Karena sebenarnya tujuan perjalanan ini adalah untuk memberitahu mereka jika mereka sebenarnya saling mencintai. Walah mbak, kayaknya udah gendeng Anda ini. Namun saat itu Aja menolaknya. Ia meminta waktu lagi untuk mengungkapkan hubungan mereka, karena ia merasa tidak enak kepada Richie, karena Richie adalah sahabatnya sedari kecil, dan juga pekerjaannya yang belum stabil, karena Aja masih bekerja di perusahaan milik ayahnya Maya. Mendengar perkataan Aja tersebut, ternyata Jasmine menjadi sangat marah, dan menganggap Aja hanya mempermainkan dirinya. Sementara itu Aja kembali ke tempat tidurnya, dan tanpa mereka sadari ternyata Richie dan Maya sudah terbangun, dan mendengarkan pembicaraan mereka sedari tadi. Pada pagi harinya saat semua orang terbangun, mereka terkejut karena ternyata Richie sudah tidak ada di sana. Dan ia telah membawa kayak milik Nick dan juga semua barang perlengkapan termasuk handphone milik mereka yang dikumpulkan oleh Nick. Setelah berkemas mereka lalu bergegas mencari Richie, dan sampai akhirnya mereka tiba di lokasi yang mengarah ke area terlarang di hutan tersebut. Saat itu Nick menyarankan agar mereka tidak melanjutkan perjalanan karena area tersebut sangat berbahaya. Nick juga mengajak mereka semua sebaiknya kembali dan meminta agar polisi saja yang mencari Richie. Namun saat itu yang lainnya menolak dan tetap ingin mencari Richie, karena Aja menganggap cerita tentang suku kanibil itu hanya omong kosong dan sebenarnya tidak ada. Dan dengan terpaksa akhirnya Nick pun setuju menemani mereka. Mereka lalu menuju ke area terlarang tersebut dan akhirnya menemukan kayak milik Nick. Namun mereka tidak menemukan Richie. Lalu Aja, Maya, dan Jasmine masuk ke dalam hutan mencari Richie, sementara Nick tetap menunggu di sungai. Beberapa saat kemudian Nick mendengar ada suara-suara dari kejauhan. Ia pun lantas memeriksa dan mencari asal suara itu. Sampai akhirnya Nick menemukan pemandangan aneh, yaitu terdapat beberapa orang-orangan sawah yang menggunakan pakaian, dan juga terdapat barang-barang milik para korban dari suku kanibil tersebut. Beruntung saat itu Nick masih sempat melihat salah satu orang suku kanibil yang sedang bersembunyi, sehingga ia masih sempat lari menyelamatkan diri. Nick pun akhirnya berhasil mencapai sungai dan segera masuk ke dalam kayak. Namun, tiba-tiba
Sementara itu, Aje dan para wanita menemukan sebuah goa, di mana goa ini adalah tempat yang sama saat si Yani, pengendara motor, tewas sebelumnya. Lalu saat Jasmine mengambil helm yang berlumuran darah, tiba-tiba Richie muncul mengagetkannya. Ia lalu meminta maaf telah meninggalkan kemah karena ia tidak bisa tidur tadi malam. Kemudian mereka segera kembali menuju sungai, dan saat di perjalanan Aje bertanya kenapa Richie pergi meninggalkan mereka. Lalu dengan tenang Richie menyinggung jika tadi malam sebenarnya dia mendengar pembicaraan antara Aje dan Jasmine. Lalu ia pun mengembalikan handphone milik Aje. Setelah tiba di sungai, mereka dibuat terkejut karena Nick sudah tidak ada di sana. Mereka menduga jika Nick telah meninggalkannya. Namun saat itu Aje menemukan pisau milik Nick yang membuat mereka tidak yakin dan akan segera pergi sambil mencari Nick. Kemudian setelah beberapa saat menyusuri sungai, akhirnya mereka menemukan kayak milik Nick. Dan melihat perapian seperti ada seseorang yang sedang berkemah di sana, mereka lalu mendekat dan melihat ada sebuah tungku yang sedang memasak sesuatu. Dan ketika dilihat lebih dekat, ternyata wadah tersebut berisi kepala Nick yang sedang direbus. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka pun segera pergi dari tempat mengerikan tersebut. Namun tanpa mereka sadari ternyata ada beberapa orang suku kanibil yang sedang mengawasi. Lalu tiba-tiba ia muncul dari air dan langsung menyerang Aje. Sementara itu yang lainnya berusaha menolong Aje. Lalu Maya segera mengambil sebongkah batu dan langsung menghantamkan ke kepala suku kanibil itu. Kemudian Aje pun menusuk dada orang itu yang membuatnya langsung ambruk. Sementara itu di tempat lain ada satu orang suku kanibil yang sedang mengawasi. Kemudian ia menghampiri temannya yang sedang sekarat. Dan tanpa diduga ia langsung mengayunkan kapaknya ke dada temannya tersebut dan langsung memakan jantungnya. Setelah berhasil melarikan diri, akhirnya mereka memutuskan untuk berkemah dan akan melanjutkan perjalanannya esok hari. Pada malam harinya mereka membuat jadwal jaga bergantian, dan Richie mendapatkan jadwal jaga yang pertama. Saat itu Maya yang belum bisa tidur pun mencoba mengajak Richie mengobrol. Lalu Richie bercerita jika Jasmine sebenarnya sedang hamidun, dan dia mengetahui jika anak yang dikandung oleh Jasmine adalah bukan anaknya. Karena tanpa sepengetahuan Jasmine selama ini Richie telah memeriksakan dirinya ke dokter, dan dari hasil pemeriksaan tersebut mengatakan jika Richie tidak bisa memiliki anak, yang artinya kemungkinan anak yang dikandung oleh Jasmine adalah anak Aje. Setelah beberapa saat akhirnya sekarang giliran Aje yang berjaga. Saat itu ia langsung membalurkan lumpur ke seluruh badannya dan membenamkan dirinya agar bisa berkamuflase ke dalam lumpur. Lalu tiba-tiba muncul salah satu seorang suku kanibil yang sedang memperhatikan. Ia lalu berjalan mendekat, dan rupanya strategi Aje berhasil karena suku kanibil ini tidak melihatnya. Aje pun lalu memanfaatkan kesempatan ini dan langsung menyerang orang suku kanibil tersebut. Namun sayangnya Aje kalah kuat, sehingga ia yang malah terpojok. Untungnya saat itu Richie terbangun dan membantu menyerang orang suku kanibil itu, sementara Aje terjatuh ke dalam semak-semak. Beberapa saat kemudian Aje kembali tersadar dan melihat ternyata ada beberapa orang dari suku kanibil yang telah menangkap Richie dan sedang membawanya. Lalu saat ada kesempatan Aje mencoba mendekati Richie, namun ia tidak berani melepaskan Richie karena orang-orang suku kanibil ini ada di dekatnya. Tapi Aje berjanji kepada Richie ia akan menyelamatkan Jasmine dan Maya bagaimanapun caranya. Setelah beberapa waktu, para anggota suku kanibil ini terlihat sedang melakukan ritual aneh, di mana mereka mengiris kaki Richie lalu melepaskannya, dan membiarkan anak-anak mereka untuk memburu kembali korbannya. Saat itu Richie berusaha menjauh dari suku tersebut. Namun pada akhirnya keberadaan Richie pun diketahui oleh para anggota suku yang kemudian menangkapnya kembali. Dan salah satu anak suku itu pun mendorong Richie hingga ia pun tewas dengan kayu yang tertancap di tubuhnya. Pada keesokan harinya Jasmine dan Maya yang baru terbangun menanyakan keberadaan Richie kepada Aje. Dan Aje pun mengatakan jika Richie sudah pergi lebih dulu untuk meminta bantuan. Mereka pun segera bergegas dan akhirnya menemukan jalan menuju sungai. Namun rupanya ada salah satu orang suku kanibil yang mengikutinya. Tentu saja hal ini membuat mereka panik dan segera berlari menjauh dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba
Tanpa sengaja Jasmine terjatuh ke dalam sebuah jebakan yang berisi kayu-kayu runcing yang membuat bahunya tertancap ke kayu-kayu tersebut. Ajay dan Maya pun segera mencari tanaman rambat dan akan mengikatkan kepada Maya agar bisa turun ke dalam lubang untuk menarik Jasmine. Melihat Maya yang berusaha membantu dirinya, Jasmine pun lalu meminta maaf kepada Maya atas apa yang telah ia lakukan bersama Ajay. Namun dengan tenangnya Maya menenangkan Jasmine dan mengatakan ia telah mengetahuinya, dan yang terpenting sekarang adalah mereka semua bisa selamat. Sampai akhirnya mereka berhasil kembali ke sungai dan menemukan kayak milik Nick, dan segera pergi mengikuti aliran sungai. Karena sudah sangat kelelahan, Maya dan Jasmine pun tertidur di atas kayak. Sementara Ajay turun dari kayak dan membuat rekaman video menggunakan HP-nya yang menyampaikan pesan mengenai situasi yang sedang mereka alami saat ini. Ajay lalu menaruh handphone tersebut di sebuah pohon dan memutar video rekaman tersebut dengan suara yang cukup keras. Dan ternyata hal ini adalah strategi Ajay untuk memancing para anggota suku agar mendekat. Dan ketika ada anggota suku yang mendekat, Ajay langsung menyerang dari belakang. Namun lagi-lagi Ajay kalah kuat yang akhirnya membuat dirinya kembali terdesak. Sementara anggota suku tersebut terus memukuli Ajay dan kemudian mengikatkan tumbuhan rambat ke leher Ajay yang membuat dirinya tergantung di dahan pohon. Setelah menggantung Ajay, anggota suku Kanibil ini sedang bersiap akan menyerang Maya dan Jasmine yang sedang tertidur. Namun rupanya Ajay masih berusaha melepaskan diri dan mengambil sebuah pisau yang tertancap di batang pohon. Ajay lalu memotong tanaman rambat yang membelit lehernya. Sementara Maya dan Jasmine berusaha menyelamatkan diri dan segera pergi dari sana. Kemudian setelah terbebas, Ajay langsung melemparkan pisaunya ke punggung suku Kanibil tersebut. Hal ini tentu saja membuat suku Kanibil ini menjadi semakin marah. Yang kemudian terjadi perkelahian hidup dan mati antara keduanya. Beruntung Ajay menemukan senjata milik suku Kanibil tersebut dan langsung ia gunakan untuk memotong leher suku Kanibil itu dari belakang. Setelah itu Ajay pun segera kembali ke sungai menuju kayaknya. Namun saat itu tiba-tiba ia melihat para anggota suku Kanibil mulai berdatangan. Saat itu Maya berteriak kepada Ajay agar segera pergi bersamanya. Namun Ajay kembali teringat dengan janjinya kepada Richie dan bertekad akan membalaskan dendam sahabatnya tersebut. Ajay pun lalu berjalan menuju ke para anggota suku Kanibil tersebut. Lalu dengan brutalnya Ajay menyerang mereka. Namun sayangnya karena kalah jumlah, Ajay pun terpaksa menyerah dan akhirnya tewas di tangan para suku Kanibil tersebut. Sementara itu Maya dan Jasmine berhasil melarikan diri dan sampai di sebuah tempat yang terlihat cukup aman. Mereka lalu segera memanjat tebing tersebut dan pada akhirnya mereka pun berhasil sampai di atas dan beruntung bertemu dengan beberapa penduduk yang menolongnya dan membawa mereka pergi dari tempat terkutuk tersebut. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur dan mohon dimaafkan apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalam.